Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, marilah kita bernyanyi Kasih Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat dalam lindungan kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan malam GKJ Nado Kusuman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Jikalau saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan supaya kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah berselisih paham atau kecewa, entah hal sepele atau persoalan yang benar-benar menyakitkan hati. Orang yang menyakiti kita itu bisa datang dari keluarga, bisa dari istri atau anak kita, atau orang tua kita, atau anggota keluarga yang lain. Di lingkungan kerja pun kita bisa berselisih paham dengan rekan kita atau pimpinan kita, atau di dalam masyarakat, bisa dengan tetangga kita. Kekecewaan yang memuncak bisa membuat kebencian dan dapat menimbulkan kejahatan. Salah satu contoh, mungkin kita pernah mendengar seorang anak yang tega menyakiti orang tuanya karena dinasehati. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain di luar sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengampuni merupakan hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mengampuni bukan hanya sekedar kata, aku telah memaafkanmu, namun juga mengandung makna yang amat dalam. Sikap mengampuni membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Usaha untuk mau mengalahkan ego kita sebagai manusia. Prosesnya pun tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita wajib meneladani sikap pengorbanan Yesus saat disiksa dan disalib. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Bahkan Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengampuni, kita bisa memperoleh sukacita dan kedamaian. Hati dan pikiran kita lebih tenang. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dari itu, kita harus mengampuni sesama kita, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih yang Ia berikan kepada kita, Ia mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita. Bukankah karena Ia mengampuni dosa kita, kita juga harus mengampuni sesama kita? Pada malam hari ini, kita diajarkan untuk memiliki hati yang mengampuni. Kita harus mau mengampuni dan mengasihi sesama kita, karena Tuhan Yesus juga telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ia mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Karena kasih-Nya kepada kita, bahkan Ia ingin kita selalu mengampuni sesama kita.
Ketika kita belum bisa mengampuni sesama kita, ingatlah bahwa Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari kita baca Matius 18 ayat 33 sampai dengan 35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dari ayat di atas jelas sekali bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki sifat untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Jika kita tidak dapat mengampuni sesama kita, maka kita akan kehilangan kasih yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Oleh sebab itu, ampunilah sesamamu karena Kristus telah terlebih dahulu mengampunimu. Demikian panggilan kita sebagai anak Tuhan untuk mau mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengampuni supaya damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa di dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih jikalau kami saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini kiranya dapat menguatkan hidup kami, menjadi firman yang sudah kami dengar ini menjadi pegangan dalam hidup kami, dalam menjalani aktivitas kami. Tuhan, ajarlah kami menjadi hamba yang mau mengampuni setiap kesalahan sesama kami, yang tidak mengingat-ingat kesalahan sesama kami. Tuhan, biarlah damai sejahtera dan roh Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Demikian renungan malam GKJ Nandukusuman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.